Jangan pernah iseng memanggil sesuatu yang tak bisa kau pulangkan. Dan inilah alasan kenapa rasa penasaran bisa menjadi tiket satu arah menuju neraka. Selamat datang kembali di Zona Gaib, tempat di mana tabir antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Kisah ini bermula dari sebuah rencana akhir pekan yang terdengar biasa saja. 4 orang sahabat, Rian, Dika, Sari, dan Maya, memutuskan untuk kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Tujuan mereka adalah sebuah villa tua di kawasan Puncak, Bogor. Villa itu milik kakek seorang teman Rian yang sudah bertahun-tahun kosong tak terurus. Dari foto-foto yang Rian tunjukkan, bangunan itu tampak megah dengan arsitektur kolonial yang kental, dikelilingi taman luas yang tak lagi terawat. Sebuah tempat yang sempurna untuk mencari ketenangan, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Sejak mobil mereka memasuki gerbang besi yang berderit dan berkarat, Maya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar villa terasa lebih dingin dan berat, seolah menekan pundaknya. Lumut tebal menyelimuti dinding batu dan cat putih yang dulu megah kini mengelupas, memperlihatkan plesteran kusam seperti kulit yang terkelupas. Rian dengan semangatnya yang meluap-luap adalah yang pertama turun dari mobil. Matanya berbinar melihat bangunan besar di hadapannya. Baginya villa ini adalah sebuah petualangan. Dika mengikutinya dengan ragu-ragu, sementara Sari mengeluarkan kameranya, tertarik pada keindahan yang membusuk dari tempat itu. Hanya Maya yang berdiam sejenak di samping mobil, menatap jendela-jendela kosong di lantai 2 dengan perasaan ganjil bahwa ada sepasang mata tak terlihat yang sedang mengawasi kedatangan mereka. Bagian dalam villa ternyata lebih mencekam dari dugaan. Debu tebal melapisi semua perabotan yang ditutupi kain putih, menciptakan siluet-siluet ganjil seperti barisan mayat yang sedang duduk menunggu. Bau apak dari kayu lembab dan jamur menusuk hidung. Namun Rian justru semakin bersemangat. Ia menunjuk sebuah lukisan besar di dinding ruang utama, potret seorang wanita Belanda dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang terasa ganjil. Sementara yang lain merasa merinding, Rian malah tertawa menganggapnya sebagai bagian dari pesona tempat itu. Siang berganti sore dan sore pun merangkak menjadi malam. Mereka menghabiskan waktu untuk membersihkan satu ruangan agar layak ditempati, menyalakan api di perapian tua dan memasak bekal yang mereka bawa. Suasana sempat cair dan penuh tawa, namun begitu matahari sepenuhnya tenggelam, keheningan villa mulai mengambil alih. Suara jangkrik dari luar terdengar parau, dan setiap derit kayu lantai atau tiupan angin yang menggoyangkan jendela terdengar 100 kali lebih keras. Di tengah keheningan itulah, Rian dengan seringai jahil di wajahnya mengeluarkan idenya. Ide yang akan mengubah akhir pekan mereka menjadi sebuah mimpi buruk. Ia bercerita bahwa menurut desas-desus, villa ini pernah menjadi saksi bisu sebuah tragedi keluarga di masa lalu dan arwahnya masih sering menampakkan diri. Tentu saja Dika langsung pucat, sementara Sari justru terlihat tertarik. Maya yang sejak awal sudah berfirasat buruk langsung menolak ide gila yang Rian usulkan. Rian ingin bermain jelangkung. Bukan jelangkung biasa, ia ingin membuatnya langsung di tempat itu menggunakan benda-benda yang mereka temukan di sekitar villa agar energinya lebih kuat. Maya memohon agar mereka mengurungkan niat itu, mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya mengganggu penghuni yang sudah lebih dulu ada di sana. Tapi Rian yang merasa tertantang oleh ketakutan Maya berhasil meyakinkan Sari dan Dika. Dengan suara mayoritas, keputusan pun dibuat. Maya tak punya pilihan selain ikut, berharap rasanya kali ini salah. Dengan hanya berbekal senter, mereka berempat melangkah keluar ke halaman belakang yang gelap gulita.
Udara malam terasa menusuk tulang. Di bawah pohon beringin yang rimbun dan tampak angker, mereka menemukan sebuah batok kelapa tua yang sudah menghitam, tergeletak di antara akar-akar pohon. Bentuknya yang lonjong dan berlubang membuatnya tampak seperti tengkorak kecil. Kemudian, Rian mengambil sebatang dahan kayu yang kering dan bengkok dari semak belukar. Untuk pakaiannya, Sari menemukan secari kain putih kusam yang tersangkut di pagar kawat. Warnanya sudah kecoklatan karena noda entah apa. Mereka kembali ke dalam villa, ke ruang tengah yang luas dan kosong. Rian dengan terampil merangkai benda-benda itu. Batok kelapa menjadi kepala, dahan kayu menjadi kerangka tangan, dan kain kusam itu disampirkan sebagai pakaian. Hasilnya adalah sebuah boneka yang sangat jelek dan mengerikan. Boneka itu tidak terlihat seperti mainan, melainkan sebuah totem primitif yang memancarkan aura dingin. Di atas selembar kertas kartun besar, mereka menulis abjad, angka, serta kata iya, tidak, dan pulang. Sebuah spidol diikatkan di ujung kayu sang boneka. Mereka meletakkan boneka itu di tengah-tengah kertas. Hanya ada satu sumber cahaya di ruangan itu. Sebuah lilin yang mereka letakkan di sudut membuat bayangan mereka menari-nari di dinding seperti hantu-hantu raksasa. Udara terasa semakin berat. Keempatnya duduk melingkar di lantai yang dingin. Maya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah memperingatkannya untuk segera lari dari sana. Keempatnya berpegangan tangan, dan dengan suara gemetar yang coba ia sembunyikan di balik nada percaya diri, Rian mulai membacakan mantra pemanggil. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil. Datang tak dijemput. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Terasa salah dan lancang. Pulang tak diantar. Keheningan yang mengikuti mantra Rian terasa berbeda. Bukan lagi sekedar sunyi, melainkan sebuah keheningan yang penuh penantian. Detik demi detik berlalu. Jarum jam tua di dinding seolah berhenti berdetak. Dika sudah mulai gelisah, melirik ke arah Rian dengan tatapan, "Udah ku bilang ini tidak akan berhasil." Ia hampir saja membuka mulut untuk menyudahi lelucon ini. Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara. Sangat lirih, seperti ujung spidol yang bergeser sepersekian milimeter di atas kertas. Sangat pelan, hingga mereka berempat saling pandang, mencoba memastikan apakah yang lain juga mendengarnya. Rian tersenyum tipis, menganggapnya hanya pergeseran kecil karena tangan mereka yang gemetar. Tapi Maya tahu itu bukan. Ia merasakan getaran halus dari lantai, sebuah energi dingin yang merambat naik ke telapak tangannya. Kemudian boneka itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, tanpa ada yang mendorong, tanpa ada angin. Boneka batok kelapa itu bergeser dengan kaku. Ujung spidol yang terikat di tangannya menekan kertas, lalu mulai bergerak dengan tersentak-sentak. Bunyi goresannya di atas kertas karton menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Sebuah suara yang memekakkan telinga dalam kesunyian yang mencekam. Mata mereka berempat terpaku pada ujung spidol itu. Benda itu berhenti sejenak di atas huruf Y, lalu bergerak lagi ke huruf A. Y, A. Sebuah jawaban singkat yang mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung mereka. Ini nyata. Sesuatu telah datang. Wajah Dika pucat pasih, bibirnya bergetar. Sari menahan nafas, matanya yang tadi penasaran kini dipenuhi ketakutan yang bercampur takjub. Bahkan Rian, sang pemberani, menelan ludah dengan susah payah.
Keisengannya kini telah membuahkan hasil yang mengerikan. Rian mencoba mengendalikan situasi, memberanikan diri bertanya. Ia tidak bersuara, hanya memikirkannya dalam hati, seperti yang sering ia baca di buku-buku mistis. "Siapa namamu?" Boneka itu diam sejenak, seolah sedang mendengarkan, lalu dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih bertenaga, spidol itu mulai menari di atas papan. A-N-N-A. Ana. Sebuah nama yang terdengar asing dan kuno. Nama yang seolah cocok dengan potret wanita Belanda di dinding ruang utama. Apakah ini arwahnya? Pikiran itu melintas di benak mereka, membuat suasana semakin berat. Kini, giliran Sari yang bertanya dalam benaknya. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. "Kenapa kamu masih di sini, Ana?" Gerakan boneka itu berubah. Jika tadi terasa kaku, kini terasa gelisah. Spidolnya menekan kertas lebih keras, seolah didorong oleh sebuah emosi. T-U-N-G-G-U. Menunggu. Kata itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang tak terucapkan. Menunggu apa? Atau menunggu siapa? Rasa takut Dika sudah mencapai puncaknya. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik ke arah Rian, sebuah isyarat untuk berhenti. Cukup sudah. Maya yang merasakan energi di ruangan itu menjadi semakin kelam dan marah, juga menatap Rian dengan tatapan memohon. Ini sudah terlalu jauh. Tapi Rian, didorong oleh adrenalin dan rasa penasaran yang tak terbendung, mengabaikan mereka. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia mengajukan satu pertanyaan terakhir di dalam benaknya, pertanyaan yang menjadi puncak dari kebodohan mereka. Menunggu siapa? Seketika, boneka itu mengamuk. Benda itu terangkat sedikit dari kertas, lalu membantingkan dirinya sendiri dengan keras. Spidolnya tidak lagi menuris. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, benda itu menggores kertas dengan kasar, menciptakan sebuah garis hitam panjang yang tebal dan marah. Garis itu melesat lurus, merobek beberapa huruf, dan berhenti tepat menunjuk ke satu arah. Ke arah Maya. Maya menjadi tertahan. Ia merasakan sengatan dingin yang luar biasa di tangannya, seolah ada tangan beku yang baru saja menggenggamnya dari bawah lantai. Refleks ia menarik tangannya dengan kasar, melepaskan pegangannya dari tangan Dika dan Rian. Lingkaran itu putus, bruk. Pada saat yang sama, boneka jelangkung itu jatuh terjengkang ke belakang, terbanting ke lantai kayu dengan suara yang keras dan final. Spidolnya patah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan itu terasa mengancam. Sosok itu tidak lagi terikat pada boneka. Ia telah dilepaskan ke dalam ruangan. Keempatnya terduduk kaku, napas mereka terengah-engah. Rian menatap boneka yang tergeletak tak berdaya itu dengan mata terbelalak. Keberaniannya luntur seketika. Ia tahu mereka telah melakukan kesalahan fatal. Dengan tangan gemetar, Rian merangkak dan memungut boneka rusak itu, lalu melemparnya ke sudut ruangan yang gelap. Seolah dengan begitu, teror akan berakhir. Mereka semua bangkit, saling menjauh dari kertas ritual itu seakan benda itu adalah racun. Mereka pikir permainan telah usai. Namun, saat mereka mencoba menenangkan diri, dari lantai 2, di atas kepala mereka, terdengar sebuah suara. Bukan derit kayu tua, bukan tiupan angin. Itu adalah suara langkah kaki. Langkah kaki kecil dan ringan. Tap, tap, tap. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di kamar kosong di atas mereka. Suara langkah kaki di lantai 2 itu membuat darah mereka serasa membeku. Keempatnya berdiri kaku di tengah ruang utama, mendongak ke arah langit-langit kayu yang gelap. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Langkah kaki itu ringan,
seperti langkah seorang anak kecil yang berjalan pelan, tetapi setiap bunyinya terasa seperti pukulan palu di gendang telinga mereka. Suara itu bergerak dari satu ujung ruangan di atas ke ujung lainnya, lalu berhenti tepat di atas posisi mereka berdiri. Keheningan kembali datang, namun kali ini terasa 1000 kali lebih menakutkan. Mereka tahu mereka tidak lagi sendirian. Sesuatu yang mereka panggil kini berada bersama mereka, mengawasi dari kegelapan di atas. "Siapa itu?" bisik Dika. Suaranya pecah dan gemetar. Giginya bergemeletuk tak terkendali. Tidak ada yang menjawab. Rian, yang biasanya selalu punya jawaban untuk segalanya, kini hanya bisa menatap langit-langit dengan wajah pucat. Rasa bersalah dan ketakutan berperang di dalam dirinya. Ini semua salahnya. Dialah yang membawa mereka ke sini. Dialah yang mengusulkan permainan bodoh ini. Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara derit pintu yang terbuka dengan sangat perlahan dari lantai atas. "Nik!" Suaranya panjang dan menyayat, seolah pintu itu tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Cukup sudah, mayat tidak tahan lagi. Dengan isak tangis yang tertahan, ia berlari ke arah pintu utama, menarik gagangnya dengan panik. Terkunci. Ia mencoba lagi, mengguncang-guncang pintu kayu yang berat itu, tetapi pintu itu tidak bergeming sedikit pun, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. "Pintunya nggak bisa dibuka," serunya panik. Rian dan Dika segera menyusul, mencoba membantu. Mereka berdua mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Bahu mereka menekan kayu tua itu, namun hasilnya nihil. Pintu itu seolah menyatu dengan kusennya. Kepanikan mulai merayap tak terkendali. Mereka terperangkap. Sementara Rian dan Dika sibuk dengan pintu depan, Sari dengan sisa-sisa keberaniannya menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke tangga kayu yang menuju lantai 2. Tangga itu diselimuti kegelapan pekat. Ia hanya ingin memastikan tidak ada apa-apa di sana. Dan memang tidak ada apa-apa. Hanya anak tangga kosong yang berdebu. Namun, saat Sari hendak menurunkan ponselnya, matanya menangkap sesuatu di puncak tangga. Di lantai kayu di ujung tangga teratas ada jejak kaki. Jejak kaki basah yang kecil, seukuran kaki anak usia 7 atau 8 tahun. Jejak itu terlihat jelas di atas lapisan debu tebal, seolah seseorang dengan kaki basah baru saja berdiri di sana dan mengawasi mereka sebelum masuk ke dalam salah satu kamar. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Ia mundur perlahan, menarik lengan baju Maya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisiknya dengan suara serak. Kegagalan membuka pintu depan membuat mereka beralih ke jendela-jendela besar di ruang utama. Jendela-jendela itu juga terkunci dari dalam, tetapi palang besinya sudah berkarat parah. Dengan tenaga gabungan, Rian dan Dika berhasil membengkokkan salah satu palang hingga menciptakan celah yang cukup untuk satu orang bisa lewat. Harapan mulai menyala kembali. Rian menyuruh Maya untuk keluar lebih dulu. Dengan tubuh gemetar, Maya memanjat kusen jendela dan melompat keluar ke taman yang gelap. Dika menyusul di belakangnya. Kini giliran Sari. Saat ia sedang memanjat, tiba-tiba dari dalam villa, di sudut ruangan tempat boneka jelangkung itu dilempar, terdengar suara tawa. Bukan tawa seram yang melengking, bukan cekikikan kuntilanak. Ini adalah suara tawa seorang gadis kecil. Tawa yang seharusnya terdengar riang, namun di tengah keheningan villa tua itu, suara itu terdengar sangat mengerikan. Hihihihihi. Tawa itu membuat gerakan Sari terhenti.
Ia membeku di atas kusen jendela, menoleh ke sumber suara. Rian yang masih berada di dalam mengarahkan senter ponselnya ke sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya boneka batok telapa yang tergeletak diam. Namun bayangannya di dinding karena sorotan senter tampak memanjang dan menari-nari. Suara tawa itu berhenti, digantikan oleh suara bisikan. Sangat dekat, seolah seseorang sedang berbisik tepat di telinga Rian. Mau kemana? Rian terlonjak kaget, menjatuhkan ponselnya. Ruangan itu kembali gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang remang-remang dari jendela yang terbuka. Dalam kegelapan itu, Rian merasakan hembusan udara dingin di tengkuknya. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu sesuatu berdiri tepat di belakangnya. "Rian, ayo cepat!" teriak Sari dari jendela. Teriakan itu menyadarkan Rian. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke arah jendela, mendorong Sari keluar dan dengan cepat ikut melompat turun. Mereka keempat kini berada di luar, di halaman villa, terengah-engah. Mereka berhasil keluar. Tapi perasaan lega itu hanya sesaat. Saat mereka menoleh kembali ke villa itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka kembali membeku. Di salah satu jendela di lantai 2, jendela kamar yang pintunya tadi berderik, kini berdiri sesosok bayangan. Sosok kecil seorang anak perempuan. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, hanya siluet hitam pekat dengan latar belakang remang-remang di dalam kamar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap mereka. Dan dari jendela itu, mereka melihat sebuah tangan kecil terangkat, lalu melambai kepada mereka dengan gerakan yang sangat pelan. Sebuah lambaian perpisahan atau sebuah undangan untuk kembali bermain. Keempatnya berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka menerobos semak belukar dan rumput liar menuju mobil yang terparkir di dekat gerbang. Dika yang pertama kali sampai, dengan tangan gemetar ia merogoh kunci dari saku Rian yang masih syok. Suara mesin mobil yang menyala di tengah keheningan malam itu adalah musik terindah yang pernah mereka dengar. Tanpa basa-basi, mereka melesat pergi, meninggalkan villa tua itu dalam kegelapan pekat di belakang mereka. Selama perjalanan pulang, tidak ada yang berani berbicara. Hanya suara nafas yang terengah-engah dan isak tangis tertahan Maya yang mengisi keheningan di dalam mobil. Dika memaju kendaraan dengan kecepatan tinggi, seolah mencoba melarikan diri dari bayangan villa yang terus menghantui kaca spion. Rian duduk di kursi ventat. Wajahnya tertunduk, terkubur di telapak tangannya. Rasa bersalah menggerogotinya seperti asam. Sari duduk di belakang bersama Maya, memeluk sahabatnya yang masih gemetar hebat. Ia terus melirik ke kaca belakang, takut jika sosok anak kecil itu tiba-tiba muncul di kursi kosong di sampingnya. Mereka pikir begitu mereka tiba di rumah masing-masing di bawah cahaya lampu kota yang terang, teror itu akan berakhir. Mereka pikir Ana hanya akan tinggal di villa tuanya menunggu korban iseng berikutnya. Mereka salah besar. Malam itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Setiap suara derit di rumah, setiap bayangan yang lewat di luar jendela membuat jantung mereka berdebar kencang. Bagi mereka, rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman kini terasa asing dan mengancam. Teror yang sesungguhnya dimulai keesokan harinya dan Dika yang menjadi korban pertama. Siang itu, saat ia sedang sendirian di kamarnya, ia mendengar suara tawa kecil dari dalam lemari pakaiannya. Suara tawa yang sama persis seperti yang ia dengar di villa. Dika membeku di tempat tidur. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, pintu lemarinya kemudian berderit dan terbuka dengan sangat perlahan.
Dari celah pintu yang terbuka, ia melihat sepasang mata kecil mengintip dari kegelapan di dalam lemari. Mata itu hanya menatapnya, tanpa berkedip. Dika menjerit dan lari keluar dari kamarnya, menolak untuk masuk kembali bahkan hingga orang tuanya pulang. Giliran Sari terjadi pada malam harinya. Ia seorang fotografer, dan setibanya di rumah, ia langsung memindahkan semua foto dari kameranya ke laptop. Ia ingin menghapus semua foto dari villa terkutuk itu. Namun saat ia menelusuri galeri, ia menemukan satu foto yang tidak ia ingat pernah mengambilnya. Foto itu adalah selfie, tapi bukan selfie dirinya. Itu adalah foto close-up wajah seorang anak perempuan Belanda. Wajahnya pucat dengan rambut pirang ikal dan mata biru yang kosong. Ia tersenyum tipis ke arah kamera, senyum yang sama persis seperti yang dipotret pada wanita di dinding villa. Di belakang anak itu, tampak bahu Sari yang sedang menatap ke arah lain, tidak menyadari kehadiran sosok itu. Foto itu diambil di ruang tengah villa, tepat saat mereka sedang merangkai boneka jelangkung. Jantung Sari serasa diremas. Arwah itu sudah berada sangat dekat dengannya sejak awal. Teror terhadap Rian lebih bersifat psikologis. Ia terus-menerus mendengar bisikan. Suara bisikan yang sama seperti di villa yang bertanya, "Mau kemana?" Suara itu terdengar saat ia mandi, saat ia mencoba belajar, bahkan saat ia berada di tengah keramaian. Suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri, membuatnya hampir gila. Puncaknya adalah ketika ia sedang bercermin di kamar mandi. Selama sepersekian detik, bayangan di cermin bukanlah wajahnya, melainkan wajah pucat Ana yang menatapnya dengan marah, bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan kata, "Pembohong!" Rian terhuyung mundur, menabrak dinding, nafasnya tersengal-sengal. Namun, teror yang paling parah dan paling personal ditujukan untuk Maya. Sejak pulang dari villa, ia selalu merasa ada yang mengawasinya saat tidur. Setiap malam, ia akan terbangun tepat jam 3 pagi dengan perasaan dingin yang menusuk di kamarnya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk tidak menutup mata saat terbangun. Dalam kegelapan kamarnya yang hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela, ia melihatnya. Di sudut kamarnya, di dekat kursi belajarnya, sosok Ana berdiri di sana. Kali ini wujudnya lebih jelas. Seorang gadis kecil bergaun putih lusuh dengan rambut pirang yang acak-acakan. Ia tidak menatap Maya. Ia hanya berdiri diam, membelakangi Maya, seolah sedang menatap dinding. Maya menahan nafas. Tubuhnya kaku karena takut. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Ia hanya bisa berharap sosok itu akan pergi. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan kaku, Ana menoleh. Wajahnya pucat pasi. Matanya adalah 2 lubang hitam yang kosong tanpa bola mata. Bibirnya yang kebiruan terbuka, dan dari mulutnya keluar suara bisikan yang dingin dan penuh kerinduan. "Ibu!" Maya akhirnya mengerti. Kenapa boneka itu menunjuknya? Kenapa arwah ini terus mengikutinya? Sosok ini tidak sedang marah. Ia tidak sedang membalas dendam. Ia hanya kesepian. Dan karena suatu alasan yang tidak dapat dipahami, arwah Ana mengira Maya adalah ibunya yang telah lama hilang. Pengakuan Maya tentang apa yang dilihatnya dan bisikan ibu dari arwah Ana membuat ketiga temannya terdiam. Mereka akhirnya mengerti. Ini bukan lagi sekadar gangguan iseng. Ini adalah sebuah tragedi yang salah sasaran. Kerinduan seorang arwah anak kecil yang tersesat kini menjadi rantai yang membelenggu Maya. Teror yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan jeritan minta tolong yang mengerikan. Keadaan Maya semakin memburuk dari hari ke hari. Ia tidak lagi berani tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia sering terlihat berbicara sendiri, seolah menjawab seseorang yang tidak terlihat. Terkadang teman-temannya melihatnya tersenyum pada sudut kosong di sebuah ruangan.
Ana tidak lagi hanya muncul di malam hari. Ia kini selalu ada di sisi Maya, menjadi bayangan tak terlihat yang terus menemaninya, menunggunya. Mereka tahu, jika ini terus berlanjut, Maya bisa kehilangan akal sehatnya. Atau lebih buruk lagi, jiwanya akan diambil untuk menemani Ana selamanya. Putus asa, Rian akhirnya melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Ia menghubungi kakek temannya, pemilik villa itu, dan menceritakan segalanya. Respon dari sang kakek di telepon terdengar berat dan penuh penyesalan. Ia menceritakan kisah yang selama ini menjadi rahasia keluarga. Puluhan tahun yang lalu, villa itu memang dihuni oleh sebuah keluarga Belanda. Mereka memiliki seorang anak perempuan tunggal bernama Annelies, atau biasa dipanggil Anna. Ibunya meninggal karena sakit parah, dan tak lama setelah itu, anak kecil yang patah hati meninggal dalam tidurnya karena kesedihan yang mendalam. Arwahnya tidak pernah benar-benar pergi, masih menunggu ibunya untuk kembali menjemputnya. Sang kakek memperingatkan, satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengembalikan panggilan itu. Mereka harus kembali ke villa. Dengan berat hati dan rasa takut yang luar biasa, keempatnya setuju. Ini adalah satu-satunya jalan. Mereka harus menghadapi apa yang telah mereka mulai. Mereka kembali ke villa itu pada suatu sore yang mendung, diiringi gerimis yang membuat suasana semakin kelam. Villa itu tampak lebih angker dari sebelumnya, seolah tahu mereka akan kembali. Kali ini, mereka tidak datang dengan tawa dan keisengan, melainkan dengan ketakutan dan sebuah tujuan. Mereka langsung masuk ke ruang utama. Tempat itu masih sama berantakannya. Kertas ritual masih tergeletak di lantai, dan di sudut ruangan, boneka jelangkung itu masih terbaring rusak. Atas petunjuk sang kakek, mereka harus mengakhiri permainan dengan benar. Mereka harus meminta maaf dan menyuruh Ana untuk pulang ke tempatnya beristirahat. Dengan tangan gemetar, Rian memungut boneka jelangkung itu. Mereka kembali duduk melingkar di posisi yang sama, di sekitar kertas karton. Namun, kali ini, lingkaran mereka terasa berbeda. Bukan lagi lingkaran penasaran, tapi lingkaran penyesalan. "Kita di sini bukan untuk bermain lagi, Ana," ucap Rian dengan suara lirih dan jelas. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. "Kami minta maaf. Kami minta maaf telah mengganggumu." Sari menambahkan, "Kami tahu kamu kesepian, tapi ini bukan tempatmu lagi." Kemudian giliran Maya. Ia menatap lurus ke ruang kosong di depannya seolah sedang berbicara langsung dengan sosok yang hanya bisa ia lihat. "Aku bukan ibumu, Ana. Ibumu sudah menunggumu di tempat yang lebih baik. Kamu harus pergi menemuinya. Pulanglah, Ana. Beristirahatlah dengan tenang." Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk memanggil, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Selama beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Dika sudah mulai gelisah, berpikir bahwa usaha mereka sia-sia. Lalu udara di ruangan itu perlahan mulai terasa lebih hangat. Hawa dingin dan berat yang menekan mereka sejak pertama kali datang perlahan mulai terangkat. Dari sudut mata mereka melihat secari kain putih yang menutupi sebuah kursi goyang tua bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang baru saja bangkit dari sana. Kemudian mereka mendengar suara tangisan. Bukan tangisan sedih atau marah, melainkan tangisan lega seorang anak kecil. Suara tangis itu terdengar menjauh, semakin lirih, seolah bergerak naik ke atas, dan akhirnya lenyap sepenuhnya, menyatu dengan suara hujan di luar.
Pada saat yang bersamaan, boneka jelangkung yang ada di pangkuan Rian hancur berkeping-keping. Batok kelapanya retak menjadi dua, dan dahan kayunya patah seolah energi yang mengikatnya telah dilepaskan. Mereka berhasil. Ana telah pergi. Mereka tidak membuang waktu. Sesuai petunjuk, mereka mengumpulkan sisa-sisa boneka dan kertas ritual itu, membawanya ke halaman belakang dan membakarnya di dalam sebuah lubang hingga menjadi abu. Saat api melahap potongan terakhir dari batok kelapa itu, matahari sore yang tadinya tertutup awan mendung tiba-tiba muncul. Sinarnya menembus dedaunan dan menyinari halaman villa itu. Untuk pertama kalinya, tempat itu tidak lagi terasa mengancam. Keempat sahabat itu meninggalkan villa untuk kedua kalinya, dan kali ini untuk selamanya. Mereka tidak lagi melarikan diri dalam ketakutan, melainkan berjalan dalam keheningan yang penuh perenungan. Mereka mendapatkan pelajaran yang sangat mahal harganya. Sebuah pelajaran tentang menghormati batas antara dunia mereka dan dunia lain. Sebuah pelajaran bahwa beberapa pintu, sekali dibuka, tidak akan pernah bisa ditutup dengan cara yang sama. Mereka berhasil mengembalikan arwah itu ke tempatnya. Namun bekas luka dari teror itu akan selalu mereka bawa seumur hidup. Sebuah pengingat abadi bahwa rasa penasaran bisa membawa kalian ke tempat tergelap, dan terkadang satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi ketakutanmu sendiri. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib. Selalu ingat, jangan bermain-main dengan apa yang tidak kalian pahami. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kegelapan selalu punya cerita untuk dibagikan.